Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya sebagai penulis ingin mempresentasikan best practice yang saya buat sebagai implementasi dari problem based learning. Di sini saya menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari pendidikan profesi guru dari jurusan pendidikan sekolah dasar Universitas PGRI Semarang tahun 2022. Tujuan lain adalah sebagai upaya membantu sesama agar bisa dijadikan sebagai referensi. Barangkali ada yang membutuhkan untuk membuat suatu best practice. Langsung saja, best practice ini berlokasi di SD Negeri Silurah yang terletak di Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Sasarannya yaitu lingkup pendidikan kelas 5 SD dengan tujuan meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Acuan dari best practice saya ini saya buat pada PPL 1 dan PPL 2, di mana sebelum PPL itu adalah data untuk acuan saya pertama dalam pembuatan best practice ini, atau masalah utamanya yaitu di sini. Ini adalah sebelum saya sebagai penulis melakukan PPL, di mana di sini terdapat penurunan hasil belajar siswa. Yang melatar belakangi penurunan tersebut adalah karena di akhir-akhir ini atau 2 tahun terakhir ini, siswa saya khususnya, mungkin dari siswa Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Mereka belajar menggunakan daring dan belajar dari rumah. Itu membuat mereka asyik dengan kegiatan pelajaran mereka yang menggunakan atau dibantu oleh gadget atau handphone. Selain itu juga bisa dibantu oleh keluarga mereka, orang tua mereka atau kakak mereka, sehingga untuk cara berpikir mereka pun sedikit manja. Kemudian akhirnya pada saat ini kita sudah memasuki pembelajaran luring tatap muka 100%. Dari hasil belajar mereka terdapat penurunan yang sangat drastis di sini. Keterangan L itu yang dimaksud adalah lulus, dan yang ini tidak lulus tentunya bukan kelulusan tamat belajar, melainkan kelulusan kriteria kelulusan minimum dari sekolah kami. Patokannya yaitu dinilai 70. Di sini kami lampirkan data tabel penilaian kognitif dari 18 siswa, di mana yang bisa mencapai KKM itu hanya 30%, dan 70% diantaranya belum bisa memenuhi KKM yang ada di satuan pendidikan kami. Hal ini disebabkan karena motivasi belajar siswanya yang sangat rendah, terlihat dari sikap peserta didik yang sangat kurang merespon dalam kegiatan belajar mengajar secara luring. Mereka terlihat malas, bahkan ada yang sampai ngantuk-ngantukan begitu, Bapak Ibu. Di sini saya sebagai penulis ingin memperbaiki motivasi belajar tersebut. Dengan cara apa? Ya, kami menggunakan model pembelajaran based learning. PPL di situ yang mengaitkan antara permasalahan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari dengan materi yang akan kami ajarkan. Dari
Tadi tabel penilaian kognitif, di sini juga kami lampirkan tabel penilaian afektif yang kami ambil dari nilai aktifnya siswa dalam kegiatan berkelompok, ya. Di sini hanya ada 6 siswa yang aktif ikut berdiskusi kelompok. Kemudian di sini ada juga penilaian psikomotorik. Kami menilainya berdasarkan keberanian siswa untuk melakukan presentasi hasil diskusi kelompoknya atau mempraktekkan salah satu tampilan iklan yang berkaitan dengan materi. Pada saat itu kami mengajarkan iklan elektronik. Nah, di sini hanya satu kelompok yang berani mempresentasikan, berani menampilkan. Di situ setelah kami dalami ternyata peserta didik itu belum memahami materi yang saya ajarkan dengan menggunakan metode konvensional, yaitu hanya berceramah saja. Akhirnya mereka kurang memahami materi dan tidak mempunyai keberanian untuk menuangkan pengetahuannya ke dalam diskusi kelompoknya, dan mereka tidak punya keberanian untuk menampilkan materi atau salah satu iklan elektronik tadi, kemudian tentang tarian, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya karena mereka memang tidak paham dengan materi yang kami ajarkan. Nah, di sini hal yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar dan rendahnya hasil belajar itu dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal. Di sini internal dari peserta didik masih terbawa dengan pembelajaran daring, peserta didik lebih sering bermain, dari media pembelajaran kurang menarik, model pembelajaran belum tepat. Kemudian faktor eksternalnya adalah dari lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Dengan kondisi demikian, maka guru harus melakukan pembelajaran dengan metode dan media yang lebih bervariatif dan inovatif. Intinya di sini kami harus melakukan pembelajaran yang inovatif dengan media yang bervariatif yang belum pernah digunakan sebelumnya agar bisa menarik minat atau antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Adapun tantangannya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, kurang persiapan mengajar. Nah, di sini ini disebutkan kurang persiapan mengajar itu adalah persiapan guru dalam mengajar seperti pembuatan rencana atau perangkat pembelajaran. Kemudian yang kedua, perilaku peserta didik yang beragam karena peserta didik kita tidak hanya satu atau dua anak, ya. Di sini memiliki karakteristik yang berbeda-beda tentunya. Ada yang tingkat pemahamannya tinggi, ada juga yang tingkat pemahamannya rendah. Kemudian konsentrasi belajar siswa yang kurang disebabkan oleh faktor lingkungan yang di sekitar sekolah. Mungkin pada saat pembelajaran itu terdapat keramaian di luar kelas, peserta didik juga lebih fokusnya terpecah kepada keramaian yang ada di luar kelas. Kemudian selain itu ada juga dari mungkin ada problematika yang terjadi pada keluarga peserta didik, itu membuat konsentrasi siswa berkurang pada saat mengikuti pembelajaran. Metode pembelajaran dan media yang digunakan guru kurang inovatif. Ya, memang kami sadari sebelum kami melakukan PPL 1 dan 2 itu kami hanya menggunakan metode konvensional, metode zaman dulu ya, seperti hanya berceramah saja menerangkan materi yang ada dalam buku. Ternyata itu sudah tidak bisa lagi atau sudah kurang tepat lagi untuk digunakan pada saat ini, karena saat ini sudah mengikuti perkembangan zaman, yaitu peserta didik lebih tertarik dengan
media-media elektronik untuk diimplementasikan pada pembelajaran. Aksi yang kami lakukan di sini, guru mempersiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu sebelum mengajar. Di sini ada RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen pendidikan. Dan yang kedua, guru memahami karakteristik peserta didik. Kita harus memahami dulu dari karakteristik peserta didik masing-masing, yaitu tujuannya apa? Untuk nanti kita bisa mengelompokkan menjadi kelompok yang heterogen, ya, dimana kita mencampur antara peserta didik yang memiliki pemahaman tinggi dengan peserta didik yang memiliki pemahaman rendah. Di situ bertujuan untuk menjadikan tutor sebaya bagi teman satu kelompoknya. Kemudian di sini ada lagi melakukan ice breaking sebagai motivasi siswanya, peserta didiknya. Kemudian guru harus juga menggunakan metode bervariatif. Diskusi kelompok tadi kami sebutkan itu pembuatan kelompok menjadi kelompok yang heterogen, kemudian membuat pembelajaran yang menarik menggunakan pembelajaran video atau PowerPoint, kemudian menonton film yang berkaitan dengan pembelajaran, dan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang mengaitkan permasalahan sehari-hari dengan materi. Nah, di sini dari aksi tersebut terdapat refleksi hasil dan dampak. Setelah saya melakukan PPL 1 dan PPL 2, di sini mendapatkan hasil peningkatan yang sangat luar biasa. Dari sebelumnya itu hanya 30%, kemudian meningkat menjadi 75%, yaitu dalam penilaian kognitif PPL 1, dan dalam penilaian kognitif PPL 2 menjadi 85%. Ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan dari hasil belajar peserta didik. Tidak hanya dari penilaian kognitif saja, di sini juga terjadi peningkatan dari penilaian afektif dan penilaian psikomotoriknya. Nah, di sini bisa kita lihat dari PPL 2-nya sudah 14 peserta didik yang mau aktif dalam kegiatan diskusi kelompoknya, dan di PPL 1 ini sudah ada 2 kelompok yang mau mempresentasikan atau mempraktikkan salah satu iklan dan tarian, ya. Kemudian setelah di PPL 2 mereka atau 100% dari kelompok tersebut mau mempresentasikan dan mempraktikkan yang kaitannya dengan materi pembelajaran. Nah, di sini keberhasilan dari maksudnya dari guru dengan melihat tabel penilaian di atas, pembelajaran yang inovatif yang dilakukan guru sangat efektif di sini, sehingga nilai peserta didik meningkat dan semangat serta kemauan peserta didik mengikuti pembelajaran lebih antusias. Faktor keberhasilan dari pembelajaran tersebut yaitu terletak pada penggunaan metode dan media yang bervariatif. Dengan penerapan metode pembelajaran based learning yang mengorientasikan peserta didik pada masalah dan mengorganisasikan peserta didik menjadi kelompok yang heterogen, serta penggunaan media yang bervariatif diantaranya memanfaatkan IT untuk menampilkan materi baik berupa video, teks, atau materi ajar yang sesuai. Peserta didik merasa pembelajaran tidak terasa menjenuhkan dan lebih menarik. Mereka terlibat aktif dalam pembelajaran seperti melakukan diskusi kelompok dan melakukan presentasi di depan kelas. Hal ini mendapat respon tanggapan positif tentunya dari orang tua, dari teman atau guru teman sejawat, dan kepala sekolah terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Demikian presentasi dari best practice yang saya tulis. Semoga bermanfaat, semoga bisa digunakan sebagai referensi pembuatan best practice bagi pemirsa. Kami akhiri sebelumnya mohon maaf
Tentunya dari best practice yang saya buat ini kembali saya ungkapkan masih sangat sederhana sekali dan banyak kekurangan. Silahkan apabila ada masukan atau saran bagi saya bisa ditulis di kolom komentar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.